masyarakat itu bisa lebih mudah mengakses layanan kesehatan, ya, sehingga masyarakat bisa lebih nyaman, aman. Apalagi dalam era transformasi pelayanan publik ini, kan kita itu fokusnya bagaimana masyarakat ini terlayani dengan baik. Selamat siang Sobat Healthies, apa kabar semuanya? Selamat datang di Podcast Boy, Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Baik, untuk kali ini kita membahas episode yang sangat spesial, yaitu mengenai upaya rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang optimal dengan program One Team One Cerkes. Nah, untuk membahas program ini secara mendalam, kita sudah hadirkan narasumber kita yang sangat spesial, yaitu Dr. Vera sebagai Kabid Pelayanan di RSUD Waras-Wiris Kabupaten Boyolali. Terima kasih dokter sudah hadir bersama kami di episode kali ini. Selamat siang, sehat? Alhamdulillah sehat dokter. Baik, mungkin langsung saja terkait pembahasan program ini bisa dijelaskan lebih dulu dok untuk latar belakang terciptanya program ini itu bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Novi. Jadi memang untuk program One Team One Cerkes ini merupakan salah satu inovasi dari pelayanan rumah sakit Waras-Wiris supaya bisa lebih melayani masyarakat dengan lebih optimal. Jadi latar belakangnya adalah salah satunya kita itu kita ikut mensukseskan ya cita dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, yaitu kita masuk untuk mensukseskan di cita yang keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia di bidang sains teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, kemudian juga ada pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan juga pemuda dan disabilitas. Jadi itu merupakan salah satu latar belakang. Kemudian juga ada latar belakang yang lain Mbak Novi, yaitu kita RSUD Waras-Wiris itu kan termasuk institusi pemerintah Kabupaten Boyolali. Kita termasuk dari salah satu 3 RSUD yang ada di wilayah Boyolali. Jadi kita ikut untuk mensukseskan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali, yaitu di misi yang pertama yaitu mewujudkan sumber daya masyarakat yang unggul, sehat, cerdas dan berjiwa Pancasila. Dan ada satu lagi nih Mbak Novi ya, karena kita rumah sakit, jadi kita juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan peraturan Menteri Kesehatan nomor 79 tahun 2014, yaitu tentang penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit. Jadi dari beberapa hal tersebut, dari beberapa regulasi, kita mencoba meramu meramu suatu pelayanan yang bisa kita berikan kepada masyarakat, bermanfaat, dan tentunya itu bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Seperti itu Mbak Novi. Baik, sejalan ya dok ya dengan visi misi pemerintah. Betul. Dan selanjutnya dok, mungkin bisa diberikan gambaran terkait program ini tuh seperti apa sih dok sebetulnya? Oke, jadi kalau tadi kan One Team One Cerkes, Waras-Wiris layani home care geriatri terpadu sehat selalu, agak panjang. Betul. Oke, mungkin kita bisa jelaskan satu persatu dulu dari kata-kata home care. Home care itu yang artinya pelayanan yang kita lakukan di rumah. Jadi mungkin kalau selama ini rumah sakit itu identiknya ya Mbak, melakukan yang masyarakat atau pasien yang datang ke rumah sakit atau pelayanan dalam gedung kita sebutnya. Tapi kalau ini kita coba, kita yang lebih proaktif, kita yang mendatangi masyarakat yang membutuhkan, yaitu dengan melakukan pelayanan di rumah, itu yang disebut home care. Kemudian geriatri, mungkin masyarakat juga agak masih awam ya, geriatri ini apa sih? Yaitu pasien yang berusia lanjut usia atau lebih dari 60 tahun tapi dia juga mempunyai permasalahan atau sakit ya istilahnya, baik fisik, psikis, kemudian juga ada gangguan-gangguan sosial, lingkungan. Jadi seperti itu, tidak hanya lanjut usia tapi lanjut usia yang mempunyai beberapa permasalahan kesehatan, mungkin istilahnya seperti itu. Karena kan kita melihat dari hasil survei BPS itu proporsi penduduk lansia kita sekarang itu kan cukup tinggi ya, di sekitar 12%. Jadi bayangkan dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia 12%-nya adalah lansia. Jadi ini memang menjadi suatu PR tersendiri bagi kita, bagaimana kita bisa
mendampingi para lansia ini ya, mendampingi para lansia ini supaya bisa menjalani hari-harinya itu dengan lebih nyaman, lebih istilahnya produktif, bisa tetap produktif seperti itu. Dan juga ini bermanfaat juga bagi caregivernya. Biasanya kalau lansia itu kan dia mempunyai banyak keterbatasan, tapi bagaimana dengan keterbatasan itu tidak istilahnya memberatkan bagi orang-orang yang di sekitarnya atau yang merawatnya, itulah. Kemudian terpadu itu kita di sini melibatkan beberapa unit yang ada di RSUD Waras Wires ya. Jadi pelayanannya tidak hanya pemeriksaan kesehatan oleh dokter, jadi kita melibatkan ada tenaga medis atau dokter, kemudian tenaga kesehatan misalnya perawat, kemudian juga tenaga penunjang yang lain seperti fisioterapi, petugas okupasi terapi, petugas gizi, petugas farmasi. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita lihat dulu, misalnya lansia ini kebutuhannya apa sih. Jadi nanti kita yang akan mendatangi mereka dan memberikan pelayanan seperti itu. Luar biasa sekali, jadi dari berbagai multidisiplin ya dok ya. Ya. Baik, dan boleh dijelaskan dok mungkin tujuan dari program ini itu apa? Oke. Jadi tujuan dari program ini adalah mewujudkan pelayanan secara terpadu dengan pelayanan home care geriatri yang paripurna. Paripurna ini juga maksudnya ini kan kita tujukan ya untuk pasien-pasien geriatri pasca rawat inap di rumah sakit. Kalau pasien-pasien geriatri itu kan memang biasanya membutuhkan perawatan yang lebih panjang daripada pasien-pasien usia produktif. Nah, sebenarnya dia kondisinya sudah stabil nih Mbak, sudah bagus, tapi kadang pulang itu masih membutuhkan perawatan lanjutan di rumah. Contoh untuk pasien-pasien pasca stroke. Kalau stroke kan memang kadang disertai dengan keterbatasan ya, misalnya dia ada menjadi kelemahan anggota gerak, atau kadang dia pulang tuh masih terpasang alat bantu, misalnya habis operasi besar, jadi dia masih ada selang-selang yang terpasang atau kateter. Nah, seperti itu. Jadi supaya dia pulang tapi dia mendapatkan perawatan yang optimal dan juga terstandar ya, terstandar. Jadi petugas kita lah nanti yang akan melakukan perawatan itu, seperti itu. Ya, luar biasa sekali, Dr. Vera. Mungkin bisa dijelaskan nih kepada masyarakat atau penonton kita saat ini, alurnya bagaimana sih dok untuk mendapatkan program One in Cergas ini? Oke, jadi ini ya, tadi seperti sudah saya jelaskan, jadi memang program ini kita khususkan bagi pasien-pasien geriatri yang pasca rawat inap. Jadi salah satu tujuannya supaya perkembangan pasien atau perkembangan kondisi pasien ini bisa tetap kita ikuti seperti itu. Jadi nanti alurnya pada saat pasien tersebut dirawat inap di RSUD Waras Wires, kan ada dokter penanggung jawab pasien ya. Jadi dari dokter penanggung jawab pasien atau DPJP ya kita menyebutnya, ini nanti yang akan beliau melakukan pemeriksaan atau assessment, penilaian. Oke, pasien ini misalnya nanti bisa pulang, misalnya lusa bisa pulang, tapi nanti masih membutuhkan perawatan di rumah, misalnya perawatan medikasi atau perawatan lukanya, kemudian asuhan gizi, kemudian juga membutuhkan perawatan tenaga fisioterapi. Jadi nanti dokter yang akan menilai pasien ini masih pada saat sudah pulang nanti masih membutuhkan perawatan di rumah. Kemudian dari DPJP ini akan kita ada kolaborasi melakukan komunikasi dan koordinasi dengan yang namanya case manager atau manajer pelayanan pasien. Jadi case manager inilah nanti yang akan melakukan komunikasi dengan keluarga pasien, menyampaikan kondisi pasiennya seperti ini, dan dari dokter penanggung jawab pasiennya menyarankan bahwa nanti pada saat pulang masih membutuhkan perawatan di rumah, kita ada program seperti ini, apakah keluarga berkenan. Jadi kalau keluarga berkenan, nanti dari case manager inilah yang akan mau istilahnya membuatkan jadwal nih, kapan nih kira-kira misalnya jadwalnya misalnya seminggu 2 kali kunjungan, nanti petugas apa saja yang diperlukan untuk pasien ini, karena setiap pasien nanti mungkin beda Mbak. Misal pasien Bapak A butuhnya dokter, kemudian perawat untuk medikasi luka, kemudian petugas gizi, petugas fisioterapi, tapi mungkin nyonya B, pasien B beda lagi butuhnya, seperti itu. Jadi memang
untuk petugas yang datang nanti tergantung kondisi dan kebutuhan pasien. Nah, pada saat keluarga sudah oke, nanti keluarga bisa mendaftar melalui layanan call center kami atau memang di nomor pendaftaran khusus ya untuk program ini ya. Nanti sesudah mendaftar nanti pasien akan kita kunjungi sesuai kebutuhan pasien tersebut. Seperti itu. Baik, jadi menyesuaikan kondisi Iya, masing-masing jadi pasien ya, betul. Dok, ya. Jadi nanti memang kita tim terpadu yang datang ke sana. Baik. Untuk manfaatnya sih Dok. Manfaat untuk masyarakat sendiri itu apa ya Dok ya dari program Wani Moncerges ini? Oke, jadi kalau untuk manfaat dari program ini sebenarnya banyak Mbak, tidak hanya untuk masyarakat ya, tapi kalau untuk masyarakat Boyolali nih pada umumnya. Jadi masyarakat ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan langsung di rumah yang lebih mudah, lebih nyaman, aman, terutama untuk para lansia ini kan kebanyakan sudah susah ya untuk mobilisasinya. Jadi dengan tim kita yang datang, harapannya akan lebih mudah untuk perawatannya, seperti itu. Kemudian juga tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga ada bagi pelaku usaha, karena dengan program ini harapannya bisa membuka peluang kemitraan, misalnya dia menyediakan kebutuhan perawatannya. Kadang kalau lansia itu kan butuh popok sekali pakai, seperti itu, dan lain-lain. Nah, mungkin dengan pelaku-pelaku usaha di sekitarnya itu bisa saling bersinergi, seperti itu. Kemudian bagi media juga, karena ini memberi konten yang positif tentang inovasi layanan publik daerah. Kemudian juga ada manfaat bagi akademisi. Jadi kalau RSUD Waraswiris ini kan juga menjadi lahan praktek ya bagi mahasiswa-mahasiswa sekolah kesehatan, seperti itu, baik perguruan tinggi atau banyak jurusannya ya. Jadi harapannya kita juga bisa memberi pengetahuan, kemudian pengalaman, dan harapannya bisa menjadi model studi lapangan dalam mata kuliah khusus, contoh keperawatan komunitas atau manajemen rumah sakit dan geriatri. Kemudian untuk pemerintah daerah sendiri adalah membantu mewujudkan visi misi Bupati Boyolali seperti yang tertera dalam RPJMD. Luar biasa sekali ya Dok ya. Sebelum penutup nih Dok, apa sih harapannya dari adanya program home care geriatri ini ke depannya? Harapannya adalah supaya masyarakat itu bisa lebih mudah mengakses layanan kesehatan ya, sehingga masyarakat bisa lebih nyaman, aman, apalagi dalam era transformasi pelayanan publik ini kan kita itu fokusnya bagaimana masyarakat ini terlayani dengan baik. Mereka tidak repot-repot, mereka bisa dengan cepat mengakses layanan kesehatan, seperti itu. Dan juga hasilnya itu juga bisa lebih terukur, bisa lebih terencana, seperti itu, Mbak. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Dr. Vera atas penjelasan yang sangat insightful ini. Tapi saya juga penasaran nih Dok, dari logo Wani Moncerges ini. Mungkin bisa dijelaskan apakah ada makna tertentu atau filosofi khusus nih Dok dari logo Wani Moncerges ini? Silakan Dok. Bisa dilihat dari logo Wani Moncerges ini ya. Iya. Itu mungkin salah satu bagiannya itu seperti lambang huruf W. Jadi W itu mempresentasikan singkatan dari program ini, Wani gitu ya. Iya. Dan juga mempresentasikan nama rumah sakit kami, Waraswiris ya. Jadi selain huruf W, di situ juga ada siluet rumah. Jadi siluet rumah ini secara eksplisit menggambarkan layanan home care geriatri, layanannya yang di rumah. Kemudian ada lambang daun, itu melambangkan kesehatan, kesegaran, dan pertumbuhan. Kemudian jadi ada garis mengalir, yaitu garis yang menghubungkan semua elemen yang melambangkan pelayanan yang terpadu. Jadi kalau singkatnya kemudian warna biru dan orange. Warna biru nih dominannya biru, melambangkan ketenangan, kepercayaan, kemudian juga profesionalisme dan kestabilan. Kemudian orange agak kontras ya, ini antara warna biru dan orange,
yaitu melambangkan suasana yang cerah dan hangat. Jadi harapannya para lansia ini juga merasakan keceriaan, karena jangan mentang-mentang lansia harus yang suram-suram gitu kan, enggak ya Mbak ya. Makanya kita coba cari warna yang kontras. Jadi secara makna keseluruhannya adalah logo ini mencerminkan komitmen RSUD Waraswiris untuk memberikan pelayanan kesehatan geriatri yang inovatif, terpadu, dan juga penuh kasih melalui program Wani Moncerkes. Jadi pesan utamanya dari inovasi RSUD Waraswiris ini adalah memberikan perawatan yang terbaik untuk lansia yang mengutamakan kesehatan, kenyamanan, dan juga semangat hidup. Baik, terima kasih Dr. Vera untuk penjelasannya yang sangat insightful ini. Dan harapannya semoga program Wani Moncerkes ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Boyolali. Baik, mungkin Dr. Vera akan memberikan closing statement nih untuk episode kali ini. Silahkan Dr. Vera. Oke, terima kasih Mbak Novi. Jadi saya dari RSUD Waraswiris ingin mengenalkan program Wani Moncerkes yang termasuk suatu layanan inovasi kesehatan dari RSUD Waraswiris kepada masyarakat Boyolali, terutama kepada pasien-pasien geriatri pasca rawat inap yang masih membutuhkan perawatan di rumah. Kami RSUD Waraswiris siap untuk mendampingi Anda, kemudian untuk melayani Anda dan mengutamakan kesehatan Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadirannya Dr. Vera di podcast kali ini. Kita langsung tutup saja untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat. Mari ya Dok ya. Salam Wani Moncerkes. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.